Halo, perkenalkan saya Ayu dari Sekolah Bintang Persada. Kali ini saya akan membahas salah satu alat yang kami miliki di lab kami, yaitu spektrofotometer UV vis. Baik, spektrofotometer bisa dilihat di sini, spektrofotometer UV vis. Ya, jadi ini merupakan salah satu alat yang digunakan dalam metode analisis kimia secara kuantitatif. Ya, jadi alat ini digunakan untuk mengetahui kandungan apa sih yang terkandung dalam sampel yang ingin kita periksa atau kita uji. Ya, jadi bisa digunakan di bidang industri, kosmetik maupun di farmasi. Seperti itu. Jadi menggunakan alat ini, spektrofotometer UV vis, kita dapat mengetahui kandungan apa yang terkandung dalam sampel kita, ya, atau dinamakan biasanya identifikasi senyawa. Kemudian kita dapat menentukan kadar dan juga kita dapat mengetahui struktur kimia dari sampel kita berdasarkan panjang gelombangnya. Nah, di sini kami memiliki juga alat yang dinamakan UV chamber. Ya, jadi UV chamber ini berfungsi untuk mengamati noda atau spot pada lat KLP atau kromatografi lapis tipis pada panjang gelombang 254 nanometer dan 365 nanometer. Baik, selanjutnya di sini kita memiliki alat yang dinamakan timbangan analitik digital. Jadi, fungsi dari timbangan analitik digital ini adalah untuk melakukan penimbangan terhadap bahan-bahan yang kita gunakan dalam praktikum, ya, dan juga sampel yang kita gunakan dalam penelitian, misalnya seperti itu. Kemudian di sini timbangan analitik digital ini digunakan karena tingkat ketelitiannya yang tinggi. Selain itu dapat melakukan penimbangan dengan minimal 10 mg. Baik, laboratorium kami juga di sini dilengkapi dengan adanya lemari asam. Jadi lemari asam ini digunakan untuk penyimpanan larutan-larutan kimia ataupun bahan-bahan kimia yang berbahaya dan mudah untuk menguap. Di dalam lemari asam ini juga dilakukan pencampuran larutan-larutan atau bahan-bahan kimia tersebut. Ya, jadi fungsi utama dari lemari asam ini adalah untuk melindungi praktikan dari uap ataupun gas yang berbahaya. Halo, perkenalkan saya Ika dari Sekolah Bintang Persada. Selamat datang di Laboratorium Sekolah Bintang Persada. Sekolah Bintang Persada menyediakan peralatan praktikum lengkap untuk mengetahui serta mengoptimalkan penggunaan senyawa zat aktif pada bahan alam ataupun sediaan obat lainnya. Salah satu alat yang digunakan adalah sentrifugator. Digunakan dalam mendukung penelitian terkait obat dan menggunakan hewan uji untuk tahap persiapan sampel dengan memisahkan campuran padat cair-cair yang tidak saling larut menggunakan gaya sentrifugasi dengan cara diputar dengan kecepatan tinggi. Contoh penggunaannya dengan mengendapkan sampel darah untuk diambil bagian serumnya saat pengujian untuk mengetahui kadar obat di dalam sampel dari yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, sampel ini akan diuji dengan menggunakan spektrofotometer. Siswa wajib mengetahui hal ini karena sentrifugator sangat sering digunakan dalam dunia kerja, terutama apabila siswa nantinya akan bekerja di laboratorium kimia atau obat-obatan medis. Dalam rangka memfasilitasi praktikum siswa, serta agar siswa mampu menggunakan peralatan yang sama seperti yang akan digunakan di dunia kerja, Bintang Persada juga menyediakan oven dengan spesifikasi yang sama seperti digunakan di tempat kerja sehingga siswa mampu menunjukkan keahlian serta kemahiran dalam mengoperasikannya di tempat kerja. Penggunaan oven dalam praktikum digunakan untuk mengetahui stabilitas sediaan yang telah dibuat ataupun untuk mengetahui sifat fisika serta sifat kimia simplisia sebelum dibuat menjadi sediaan obat tradisional maupun kosmetika. Hai, perkenalkan saya Ibu Rati, saya dari Sekolah Bintang Persada. Dalam setiap laboratorium pastinya harus memiliki alat-alat yang lengkap untuk meneliti sebuah mikroorganisme atau bakteri.
Tentunya, setiap wadah dan benda harus dibersihkan sebersih mungkin agar tidak mempengaruhi hasil penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, autoklaf dibutuhkan untuk membersihkan peralatan yang ada di laboratorium. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Oke. Sebelum masuk ke cara kerja, saya akan membahas 3 fungsi utama dari autoklaf. Jadi yang pertama itu adalah mensterilkan wadah atau benda-benda yang ada di laboratorium. Yang kedua adalah untuk membersihkan limbah-limbah medis sebelum dia dibuang limbahnya tersebut. Dan yang terakhir adalah mensterilkan alat-alat yang ada di bidang kedokteran seperti itu. Nah, sekarang baru saya akan membahas tentang bagaimana sih autoklaf ini bisa bekerja. Jadi autoklaf bekerja harus melewati 3 fase. Yang pertama, fase pengkondisian. Yang kedua, fase paparan. Yang ketiga, fase pembuangan. Jadi ketika fase pengkondisian, ketika objek yang akan disterilkan itu telah dimasukkan ke dalam autoklaf, maka sistem vakum dalam autoklaf akan menyala. Nah, vakum tersebut akan membuang udara di dalam autoklaf yang menghambat proses sterilisasi dengan menggunakan sistem penguapan. Nah, untuk fase paparan, saat wadah dan bahan dibiarkan di dalam autoklaf, biarkan dia beberapa waktu saja agar dia tetap terpapar. Nah, yang terakhir adalah fase pembuangan. Di fase ini, uap yang mengumpul di dalam autoklaf ini akan dibuang, kemudian wadah dan benda yang ada di dalamnya dibiarkan benar-benar kering, baru nantinya benda tersebut dapat kalian gunakan saat praktikum. Selain itu, kita juga punya alat lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu inkubator. Nah, apa itu inkubator? Jadi, inkubator ini adalah alat yang digunakan untuk menginkubasi atau menumbuhkan mikroorganisme. Contohnya apa? Bakteri, jamur, pada suatu kondisi. Oke, mungkin ini terlihat sama dengan oven, tapi tidak. Fisiknya berbeda dengan oven. Jadi, di dalamnya ada yang namanya lapisan kaca seperti ini. Nah, fungsi utamanya adalah mengontrol kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Sebab hal tersebut adalah penentu berhasil atau tidaknya kita sebagai praktikan mengembangbiakan bakteri atau jamur tersebut. Nah, itu tadi alat-alat yang kita gunakan di sekolah Bintang Persada. Tertarik untuk mencobanya? Ayo gabung di sekolah Bintang Persada.